pertama. Janganlah gue ngelawan dia gitu di game yang kedua. Ada baiknya kita rembukan dalam match game kedua ini. Kita pin ya adik-adik gitu kata Rebellion Sinai. Setuju pak, udah di ban aja deh daripada dia membuat masalah di game yang kedua. Dan sedangkan itu dari tim Geek Fam Junior. Apakah mereka ingin memaksakan menuju ke arah satu buah Selena? Dengan adanya satu buah Lancelot yang diamankan dari sisi tim Geek Fam Junior, berarti pola permainan dari seorang Hans ini, junglernya mungkin tidak akan menuju ke arah assassin, Profesor. Aku malah ragu kalau seandainya dia tidak menggunakan marksman lagi sih. Kayak tadi tuh sebenarnya gameplaynya udah jalan dari Geek Fam Junior, cuma hanya karena 1, 2, 3 sih lebih tepatnya momennya. Banyak ya berarti. Enggak, 4 kadang-kadang juga boleh. Maksudnya Elzura udah banyak bikin momen. Cuma karena satu dan lain hal, entah itu komunikasi, entah itu presence atau kehadiran. Jadi kayak hal yang seharusnya bisa dieksekusi dengan manis oleh Geek Fam Junior, itu malah berbuah manis bagi Rebellion Sinai gitu loh. Oh, gua tahu itu yang tengah itu siapa namanya. Siapa? Percaya sama gua ya. Pak produser nanti tolong dicek ya. Yang tengah itu, yang pakai kupluk namanya Derry State. Derry State. Kalau menurut gua. Kenapa? Enggak, sotoy aja. Sotoy aja. Jadi kiri itu yang gue lihat tadi. Tarik dulu mic-nya, tarik dulu. Tarik Tarik dulu mic-nya kalau mau ngobrol pakai Iya, mic-nya. pakai mic-nya. Kan kita nggak punya hati, nggak bisa dengar suara hati. Benar. Iya maafin, tadi agak lupa. Tapi kayaknya Derry State itu karena cocok aja sama mukanya kayaknya. Apa? Cocok aja sama mukanya. Nama Derry State itu. Enggak, kayaknya soalnya di tengah kan. Paling muda. Biasanya tengahnya di mid. Tengah Tengahnya itu di mid lane. mid. Iya betul juga. Tengahnya di mid Oh, emang. ini berarti si Manskuy atau Elzura gitu nih. Apa? Berarti nih yang di sebelah Coach Ruben. Coach Ruben kayaknya Mansku ya sih. Manskuy ya. Nggak tahu sih kalau ini. Kalau tadi sih aku pede sih kayaknya dari stand. Yang pasti aku tahu dari Geek Fam nih Hans. Yaitu Hans. Sebelahnya Hans ada adiknya Adam ya. Siapa namanya? Adim. Mirip Adam. Mirip Adam soalnya. Nih, ini kan Ziri nih. Ini Ziri Asigen. Sampingnya tuh Walrus. Walrus. Yakin gua. Coachnya siapa Ji? Coachnya nggak paham. Oke, tapi kita bakal lihat di mana udah ada YP yang sudah diamankan ternyata. Kalau kata Choji, Iya. ya kan, ini adalah tim ungu-ungu, tapi Profesor mohon maaf. Meta ungu. Meta ungu. Meta ungu. Iya. Ini Ungu. Frankie tetap di ban, Profesor. Frankie. Waduh. Mahal, it's okay karena glue-nya udah di ban sama seberang. Iya. Franco. Frankie tetap di ban. Cecilian masih buka tapi. Cecilian masih kebuka. Iya, Cecilian masih. Bakal ngadu Lilia Sicilian deh kayaknya. Oh, oke. Esmeralda juga di ban. So, Ngadu Selena Sicilian. untuk Selena, pick Lilia. pertamanya Geek Fam Junior bisa ngambil ke arah Sicilian terlebih dahulu atau mungkin ke counternya Lolita kah? Oke, Cho ternyata. Oke, dilepas untuk Siciliannya karena ada 2 match juga yang masih kebuka dengan sangat-sangat lebar. So, dari Geek Fam Junior juga wise choice banget untuk ngambil. Oh iya, Valentin. Itu dia. Itu dia, Valentina bro. kelepas dan bahkan kalaupun nanti akan ada Lolita nggak masalah sih. Permasalahan utamanya adalah Rebellion Sinai pengen main agresif banget dan ini Valentina adalah flex pick yang bisa ditaruh dimanapun. Nggak apa-apa Ben Franco, nggak apa-apa Ben Selena. First pick aja cowoknya nggak masalah. Karena Rebellion Sinai sepertinya sudah menyiapkan trade sedemikian rupa. Itu Valentina kenapa bisa lepas dari pandangan Coach Ruben ya? Dan menurutku ya, dengan first pick dari Cecilian ini, kalaupun Valentina tadi dilepas, nggak masalah. Rebellion Sinai masih punya banyak hero yang seolah tanda kutip tidak berguna ketika berhadapan dengan Valentina. Oke. Kagura contohnya, Iya. atau mungkin Popolen Kupa, Gashen. Dan bahkan kita lihat di sini ada Matilda yang bisa sangat-sangat digunakan ultimate dan Ben Esmeralda pun ada maksudnya. Oke. Oke. dan gue sempat lihat dia main Povius juga menang waktu itu kemarin kalau nggak salah ya. Zeri? Si Ziri Asigen. Zeri Asigen. Yes, Itu benar. mah Deria. Zeri Asigen. Sebenarnya kalau misalkan dilihat dari fase bandnya ya, teman-teman Rebellion Sinai itu lebih ke Individualism. Iya, enggak cuma individualism tapi lebih mengontrol juga apa yang akan diambil oleh Geek Fam. Dari awal kayak dari Rebellion Sinai itu udah bisa expect bahwa Geek Fam Junior akan memilih antara Pakito atau ke arah Link untuk junglernya. So, Povius langsung aja pengen diambil, maka dari itu Esmeralda di ban dan ngambil ke arah Valentina dan juga Sicilian. Ini bisa jadi salah satu mental attack juga untuk teman-teman dari Geek Fam. Jadinya perdebatan pikiran juga, apakah nanti Valentina akan menjadi roamer ataupun menjadi di arah gold lane atau mungkin menjadi mid laner dan Sicilian di arah gold lane. Atau jangan-jangan jungler. Nah,
Itu dia yang menjadi Udah bukan Apa rahasia ya? umum loh Valentina main di jungler. iya itu yang Asli yang udah banyak jadi banget yang problem. mainin. Dan gue gak tau kenapa gue kalau ketemu Valentina di tangan yang sangat tepat, wah. Makasih. Ya lumayan, kan teman saya oke lah, menurut saya oke Iya. lah. saya beneran tuh Valentina bisa ngejar-ngejarnya tuh kayak orang Iya, punya, iya, itu punya pinjol, ngebetein sih. ngebetain banget. Karena damage-nya burst lagi. burst damage-nya kan kenceng. Terus cooldown resetnya itu tuh loh, kayak combo 1 2 2 1. Habis itu satu lagi. Kayak bikin efek terrify musuhnya nggak bisa gerak loh untuk 0,7 detik. Dan Dan- itu bisa dikombo-komboin sama banyak hal. Yes. Entah sama Sanguine Claw, entah nanti Iya. bakal dipadukan dengan vacuumnya si Popheus. Iya, jadi bisa dibilang walaupun Magicnya ini adalah close combat, tapi kalau misalkan dia diajakin team fight, capable banget Valentina, apalagi Asli. dikomboin sama Sophius. Dan Rebellion Sine, oke. Dan yang bikin ruginya si Valentina itu di ban lagi si Yves. Yves sama Valentina, ya aku bakal megang Yves sih. Ada pasifnya 10 stack. Item build-nya juga kan bakal lebih punya slow kalau misalkan Iya. si Yves. Valentina enggak. Valentina tuh Call of Destiny, Ancient Talisman mungkin, Danger bahkan. Burst damage semua rata-rata. Burst damage ya. Karena Geek Farm Junior cuma bisa dihancurkan dengan Penet sih 3 hero-nya. Yes, 3 hero awal ini ya. Nah iya, 3 hero ini kayak Granger awal-awal bikin Malefic Roar pun nggak masalah sih. Kayak abis dia bikin ke arah Hunter Strike, and then dia bikin ke arah Brute Malefic. Force, Oh enggak. dia bikin Malefic baru tuh. Oh itu udah oke banget karena ya untuk numbangin 3 hero ini butuh Penet doang. Damage-nya bakal nge-follow up langsung. Apalagi crowd controlnya besar kan. Karena bisa aja. Iya sih betein sih. Iya, bisa Kayak seberapa banyak pun pergerakan skillnya tuh sangat trigger si Demon Popheus-nya. Force-nya kena semua. Clouded. Punya Dash, punya Blink malah. Wah, ini menurut gua agak sedikit greedy dari tim Geek Farm Junior ya kan. Cuma kita bakal lihat apakah Cloud-nya mampu sustain. Cloud ini udah bener-bener pisau bermata dua banget, tapi Pisau. cenderung lebih ke arah Pisaunya. pisaunya menekan ke diri kita. Berat banget untuk bermain Cloud Hmm. di sekarang dengan tempo permainan scene kompetitif yang cukup tinggi, ya kan? Tempo permainannya dia nggak mau bermain dengan lama late game, kalau bisa gue selesai sekarang. Beda gitu loh. Bisa ditekan freeze lane-nya, bener-bener bisa membuat Cloud ini nggak punya space farming sama sekali, Profesor. Wow. Sedangkan Cloud sangat butuh banget dependent item. Mungkin lebih ke buying time-nya sih. Aku pertanyaannya kayak Geek Farm Junior mau buying time sejauh apa? Karena kalau misalkan dari power spec hero-hero-nya aja nge-trigger dari Popheus itu bakal berat banget sih. 5-5-nya bisa nge-trigger. 5-5-nya punya dash. Jadi seberapa lama mau Geek Farm Junior farming dengan Cloud-nya? Karena untuk jump in ke belakang dia bakal jadi pilihan yang bagus. Tapi kalau misalkan sekalipun dia udah loncat ke belakang, apakah dia tidak akan bisa terpick off gitu loh? Karena Iya. semuanya metode main front to back oke, main main dari backline pun oke, dari teman-teman Rebellion Sinai pun kayak mereka solid pick banget di sini. RBL sih dari draft picknya ya lebih ke arah bener-bener yang close combat, bener-bener bermain deket-deket banget, bener-bener main team fight yang all out attack semuanya. Ada combo dari Sicilian, ada combo dari Popheus, ada Ruby juga yang bahkan bisa men-trigger dash tersebut dari teman-teman Geek Fam. So kemungkinan di game kali ini Geek Fam akan dipaksa untuk team fight walaupun mereka tidak mau untuk team fight, tapi ini dia Hans, really? game kedua. Jungler Cloud Wow, Jungler Cloud lebih mind blown lagi, sedangkan lihat di depan sana Pakuitonya aku kiranya akan menjadi jungler, tapi ternyata nampaknya berbeda pemikiran dari seorang Hans kali ini. Elzura melakukan clear dengan cepat, lihat WJ di depan sana. Hans cukup sedikit lama untuk melakukan farming, tapi untungnya dengan emblem jungle, tapi WJ memilih untuk sengaja. mencoba untuk mengganggu Hans dibandingkan dia harus ditumbangkan oleh para pemain dan bahkan Manskuy. Manskuy yang Itu dapat. tujuannya dia. Kelas Hall belum. Itu tujuannya dia, itu tujuannya WJ. Dia Yes. nggak mau kalau Hansnya bakal dapetin purple buff dan lihat burst damage-nya. Serta ini bakal agak sedikit membingungkan. Kenapa? Karena WJ dari awal pun ya dia kita tahu pasifnya nambahin EXP per 2 detik. Reset cooldown dan segala macam. Ya dia pasti bakal tentu lebih unggul daripada Manskuy yang ya walaupun sama-sama roamer di sini, tapi WJ
dengan bermodalkan ROM item dan ngepok damage ke arah teman-teman dari Geek Farm Junior, ya dia tetap dapetin level yang lebih signifikan. Nah maksud aku nih kayak terkadang orang suka benar-benar menahan retributionnya untuk Little Wanderer. Sedangkan itu salah satu hal yang cukup penting ketimbang Little Wanderer karena Cloud itu sangat butuh banget mana di saat dia lagi mobilitas menggunakan Art of Thievery-nya Profesor. Iya. Cukup menurut gua sebagai salah satu yang orang suka Cloud juga, suka melihat permainan Cloud. Itu cukup rugi banget di early game kalau tidak memiliki purple buff, apalagi di area jungle. Dan bahkan lihat Maskunya langsung hilang di burst begitu saja tanpa ada batasan sama sekali. WJ ditukar dengan satu buah Manskui di momen yang berbeda. Di trade kill-nya bisa dibilang masih 1 untuk 1 bagi masing-masing roamer. Cuma untuk sekarang ini Renesmee ya bakal sedikit keberatan sih lawannya, Geralt ya. Dia nggak bisa instant kill dengan menggunakan Divine Judgment karena kita tahu Geralt Ruby, dia strong banget di laning phase-nya juga. Untuk menumbangkan Ruby ya minimal butuh ganking juga, ganking power tambahan lebih tepatnya, damage tambahan. Dan kali ini Ziri Asigen, Daisy juga sudah pop up begitu saja. Dia udah punya level 4 dan kali ini bakal mencoba untuk mendapatkan turtle tanpa dia kontes sama sekali. WJ mencoba untuk bertahan terlebih dahulu juga dan kali ini langsung di Divine Judgment dihindari begitu saja. Immune ternyata. Ziri Asigen di outplay dilakukan lagi di bagian river barusan. Wow, itu dia permainan yang cukup berat ketika banyak trigger dash dan WJ mencoba dikejar dan bahkan Givenchy-nya kebingungan. Linglung Chow-nya kali ini di tengah jalan membuat WJ berhasil back ke arah base-nya dan bahkan membuat tim Rebellion kali ini tidak kehilangan sedikit apapun kecuali turtle-nya. Oke, turtle yang kehilangan. Choji, apa yang harus dilakukan nih biar Rebellion sini nggak ketinggalan dari setup turtle-nya lagi? Kalau misalkan dilihat dari setup turtle-nya tadi sebenarnya dari RBL tidak ketinggalan, tapi lebih ke arah momentum dari Geek Fam yang memang udah dipegang dengan baik dengan adanya Hans yang menggunakan Blazing Duet, apalagi dengan emerald seperti itu. Tapi ini dia udah mulai dari inisiasi. Dibalikin Divine Judgment WJ. Oh my god. Flicker langsung diamankan karena Renesmee tadi kan udah sempat flicker dan juga Divine Judgment ke arah seorang Ziri Asigen. Sayangnya itu di-immune loh. Dia langsung terbang beneran, loncat begitu saja untuk menghindari satu Divine Judgment. Oke, tapi ternyata di arah bottom lane, dua pemain dari tim Geek Fam udah bakal coba untuk berkumpul. Second Eagle ke arah seorang Warus masih bisa bertahan dengan ada satu buah Dead Sonata. Hampir saja ditumbangkan tapi lihat Blazing Duet. WJ masih bisa bertahan. Damage terlalu besar dan one last hit. Hans berhasil mendapatkan poin utama di depan sana. Walaupun hanya dengan satu WJ saja, tapi but it's okay, no problem. Geek Fam at least membalikan keadaan dengan sama kali ini 2 untuk 2. Oh, tapi timingnya tahu banget ya. Givenchy juga rotasi, terus Ziri Asigen juga udah mulai melakukan pergerakan bahkan sampai nge-cut wave di minion lane yang ketiga dan Renesmee kedua kali ini dia tertarik begitu saja. Choji, rugikah gold lane-nya kali ini 0-2-0? Ini gold lane-nya sama sekali nggak bisa gerak karena balik lagi melawannya Geralt ditambah lagi dengan ada Valentina. So sebenarnya kalau misalkan lihat apa gunanya KJ dikit kali ini adalah untuk ngambil ke arah dari Resign ataupun Walrus-nya karena sisanya itu agak susah kan, agak tebal. Tapi balik lagi kalau misalkan memang di early-nya agak-agak berat, otomatis Divine Judgment nggak bisa langsung one hit kill kepada di Resign ataupun Walrus. Dan di turtle pertama tadi benar-benar ketat banget dan Geek Fam pun menang karena ada momentumnya. Tapi dari mulai menit keempat seperti ini, sepertinya RBL sudah mulai mengambil footing mereka dan bisa aja mereka snowball di menit-menit sekarang. Mengingat untuk di gold shield di arah bottom lane ditambah lagi dengan combo yang dilakukan selalu works sejauh ini. Oh, platingnya sih kenyang sih itu barusan Walrus. Kendut, udah mau kenyang lagi. Itu lihat sampai WJ-nya aja udah standby, dia udah ambil dari seorang Divine Judgment aja tuh. Siapa aja yang macem-macem bakal dikomit dan bakal ternyata duel Dragon menuju ke arah seorang WJ, tapi ternyata oh my god, Divine Judgment telah dibuka dari WJ tapi sedikit terlambat. Meanwhile di arah top lane sana dari Hans melakukan solo kill atas seorang Ziri Asigen, membuat satu space yang cukup besar di arah top lane akan diamankan oleh seorang Hans seorang diri. Ya, aku mungkin bakal lebih suka kalau seandainya WJ ini ngambil The Way of Dragon sih daripada Divine Judgment. Karena tipikal-tipikal yang roamer gini kan berarti lebih membutuhkan yang namanya durability dong. Kalau misalkan ngambil pun ke arah Renesmee, belum ada damage dan gak bakal bisa instant kill, itu bakal jadi merugikan banget bagi WJ-nya sendiri karena dia nggak punya efek dash yang kedua. Beda banget kalau KJ-nya yang narik beneran kan. Dia bakal punya ball lightning, tapi untuk WJ sekarang menurut aku akan lebih efektif kalau dia ngambil ke arah The Way of Dragon. Oke. Kita lihat dari WJ di depan sana masih coba untuk bertahan, belum ada yang diambil sama sekali sama dia, tapi ternyata ada Alzura di depan sana dengan cukup poin. Knockout strike kita bahkan Ziri Asigen masuk ke dalam kandang, langsung Divine Judgment ditarik dan dihindari Eagle-nya. Walaupun begitu satu hit terakhir membuat Ziri Asigen masih bertahan dan bahkan tidak
ditumpangkan. Bahkan kehilangan satu buah Elzura. Kali ini Haswan Lasit masih dengan satu buah damage dari Walrus. Retribution on point. Membuat seorang Hans bertekuk lutut, Profesor. Yes, dan bahkan tidak bisa dihindari lagi peluru dari tembakan seorang Granger dan dibiarin satu Thunder Fenrir-nya. Itu anaknya ditinggalin. Bete itu jungler fix. Itu bete banget. Fix, jungler manapun bakal bete ditinggalkan begitu saja karena itu bakal ngebuang timing untuk Marvel Buff di next dari up-nya ya. Untuk sekarang Ikutin dianya mati. Yes, kalau dia tumbang baru 90 detik kemudian dia dapetin ke arah Purple Buff selanjutnya dan ini benar-benar jadi total domination banget dengan perubahan anti-fight-nya tadi. Ziri Asigen buying time-nya luar biasa banget dan lagi-lagi mungkin kita akan melihat hal yang sama tapi ternyata tidak. Ziri Asigen bakal tumbangkan di bottom lane kan tidak ada follow up sama sekali dan ditukarkan dengan top lane trade dari segi turretnya. Oke, Givenchy, Duel of Dragon belum dikeluarkan. Langsung ada satu buy of Ended, Givenchy masih mencoba untuk bertahan tapi Duel of Dragon That's sudah it. di tangan dari That's seorang it. WJ. WJ. That's my boy, man. Iya, kita lihat apakah akan ada Duel of Dragon tapi no, nampaknya di sisi lain dari tim Rebellion Sinai mereka benar-benar mau mengamanin posisi di arah atas yang sangat-sangat dia untungkan. Sedangkan Elzura melakukan split push di arah bottom lane. Tapi Ziri Asigen is coming. Melakukan pertahanan di arah bottom lane membuat tim Rebellion Sinai kali ini tidak kehilangan turret kembali. Oke, camping pun dilakukan sepertinya. Lihat di depan sana WJ sudah mulai muncul dan bahkan mencoba untuk mencabik-cabik dari seorang Rubinya. Duel of Dragon dari seorang Givenchy dibalaskan mungkin oleh seorang WJ tapi WJ masih bisa menghindar dan Sonata unstoppable daripada seorang Walrus langsung menujam ke jantung yang paling dalam. Harta tahta! Dead Sonata. Alright, langsung di arah mid lane sana para pemain dari tim Rebellion Sinai. Mereka berhasil mendapatkan satu buah turret yang mahal. Asli. Dan bayangkan kembali apakah Purple Buff kali ini akan diambil yang besarnya saja dan yang kecil ditinggalkan. Jungler bakal bete ditinggalin karena orang biasa aja ditinggalin lagi sayang-sayangnya bete apalagi jungler. Oke, ini dari beberapa aspek sih RBL tidak ada hentinya dan udah mulai ada di sesi lagi silahkan. Langsung ada satu pergerakan Cycling Eagle tapi tidak mendapatkan apapun dan bahkan WJ-nya. lihat WJ-nya juga berputar-putar 360 no hope. Givenchy tidak mendapatkan apapun di depan sana. Walrus masih melakukan invasi ke arah jungle dan Ziri Asigen. Dia tahu bahwa Givenchy memiliki dash yang sangat amat banyak. Lihat Kunedu, Shunpo semuanya dikejar. Ayo loncat terus tapi nggak mau terlalu bernafsu sepertinya karena tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Yes, benar banget. Tapi di arah bottom lane Ziri Asigen harus coba mundur. Ini Esmi, damage-nya udah lumayan sakit. Bind time telah dilakukan dan bahkan sepertinya ini buying time yang sangat bagus karena dia tidak bisa di pick off dan berhasil mendapatkan Lord dan bisa kita bilang Blazing Duet dibalas dengan Blazing Duet. Makanya ada kata-kata dari Valentina tuh yang lumayan ngeselin tau gak? Apa? Mana yang lebih sakit? Gitu? Jadi pengkhianat atau yang terhianat? Wah, oh iya. Yang terhianat lah. Enak aja jadi pengkhianat, bro. Hans masih mencoba untuk melintir. Tertangkap kan di depan sana tapi enggak kali ini. Ziri Asigen masih mau lebih. Coba untuk dapetin dash yang kedua. Dan bahkan langsung mencoba untuk loncat lagi untuk ketiga kalinya. Keempat kalinya. Dan masih mencoba untuk bertahan. Dan Sonata pun dilontarkan begitu saja lagi tidak didapatkan. Dan kali ini Ziri Asigen langsung tumbangkan dengan cepatnya. Double kill daripada seorang Walrus. And looking for more triple dari Walrus. Tapi ternyata lihat WJ tiba-tiba berubah menjadi kaca dengan defense judgment yang on point. Burung kecil menangkap sang burung besar. Membuat Walrus berhasil mendapatkan triple dan bahkan sustain di arah defense berikutnya. Lihat, tersisa 2 player saja. Ini bencana. Kehilangan Matilda. Has tersisa bersama dengan seorang Elzura. Tapi lihat Super Minion bergerak di 3 lane yang berbeda, Profesor. Dan Elzura masih mencoba untuk melakukan defense. Kali ini dia nggak mau kehilangan poinnya. Dia memaksa untuk melakukan defense di menit yang ke-10 kali ini. Walaupun Lordnya belum di-enhance, Lordnya belum di-evolve. Tapi ternyata Walrus dan kawan-kawan Rebellion Sinai mereka mendapatkan 2 base turret langsung Choji. Ini kalau Valentine itu menyebar kesayangan, kalau Valentina ini menyebar ketakutan ya sebenarnya dari tadi ya. Karena kalau misalkan dilihat dari tadi Hans itu benar-benar ke shutdown terus pergerakannya ya, bukan tumbangnya tapi pergerakan itu benar-benar ke shutdown malah di tangan Valentina dan bahkan ini ada yang unik banget sih dari teman-teman RBL di mana dari Ziri Asigen dan juga WJ. Mereka sepertinya ingin menjadi legenda bukan menjadi pahlawan. Dimana kalau pahlawan itu kalau pahlawan itu berbuat dengan sangat-sangat baik sementara kalau legenda itu tidak pernah dilupakan. Tidak pernah dilupakan. Karena gini, Ziri dan juga Ziri Asigen dan juga WJ dari tadi menjadi korban terus dari depan.
Coba untuk jadi frontliner terus, jadi asik dengan loncatannya udah nggak masalah, damage segede apa. WJ pun demikian dengan men-trigger SDS yang dimiliki oleh Geek Fam. So, High Geralt pun bisa membuat momentum juga untuk Walrus dan juga dari Sten bisa free hit di arah backline. Yes, dan sepertinya nanti akan kita tunggu ya. Kalau saya Geek juara MDL season yang kelima untuk nanti akan ada yang potong rambut seperti Pakito. Saya kalau Geek Farm Junior juara MDL season 5, saya cosplay Ruben. Ini tahu nggak? Dari ini saya pernah ngakesin dulu. Iya. Dia perwakilan Bali, tapi sebelum itu kita lihat ada Emopena dengan satu Oh bomb my segera cukup God. baik dan bahkan Detsonata Connect. connect satu kekeran terakhir membuat seorang Manskui langsung tersungkui-sungkui. Itu diprediksi harusnya. Itu Dikeker dulu. dikeker. Dikeker. Diarahin bukan yang langsung dipencet ya Ranger Mas. Iya, itu nggak langsung yang di tek. Yang Iya. ketiga di tas. Iya, dia diarahin karena dia Swipe. ngepredik jalannya emang ke rumput sepertinya. Tapi kali ini masih belum mau berhenti. Hansnya dalam ancaman. Dancing with the Way of Dragon dari Sten yang bakal tumbang begitu saja dari depan. Tapi ternyata ada lagi satu yang mungkin bakal pecah begitu saja dari seorang High Geralt. High Geralt mencoba untuk bertahan langsung terkena defense pun juga dari Desme. Dipisahkan dari teamfight yang ada. Oh Dan my lihat di sini God. Walrusnya pun lagi 1v1 situation. Hans Wow. langsung calling begitu saja. Predik lagi dari Wow. Walrus. Dan dia tahu kalau saatnya Hans akan menggunakan satu guided wing. Dan itu tidak bisa diekspektasikan. Walrus lagi dan lagi ngebuat sebuah hal yang tidak masuk akal. Oke. Sirkuit Eagle mencoba untuk masuk ke endgame-nya. Dan benar kata Ranger Mas, ini Bencana! Wow! langsung ditutup gamenya. Apa itu? 2-0 dan apa barusan? Apa itu? Buset, pedakan. Buset. Oh iya, Ziri. Tuh kan itu Oh, Siri itu kan. Siri. Iya, Ziri. Itu Siri, Warus. Terus Walrus. Nah ini mungkin dari Sten benar. Ya, bisa jadi dari Stay. Tiba-tiba dari Sten paling kanan. Ranger Mas. Apa? Apa mau lihat dulu? Ya, Itu WJ penasaran kan, deh. tuh WJ tuh, seberang tuh, kanan tuh.